Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1702 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop ketetapan tentang anak sulung, hari raya roti tidak beragi. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu, tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau, jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya,
Dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk memberikan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan pesan penting kepada umat Tuhan tentang apa yang harus mereka kerjakan, lakukan sejak mereka melangkahkan kaki keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus dilakukan umat Tuhan selepas mereka dari Mesir? Yang pertama, perhatikan. Orang Israel harus menguduskan semua anak sulung. Baik itu anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Itu milik Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak sulung itu berarti kan yang pertama, yang terdahulu lahir. Mereka harus dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana kan bicara anak sulung manusia dan juga anak sulung hewan. Anak sulung hewan itu harus jadi korban persembahan. Kalau dia keledai, dia harus ditebus dengan domba. Selain daripada itu, harus dijadikan korban persembahan bagi Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Amin. Haleluya. Sedangkan anak sulung manusia harus dikuduskan. Dia tidak boleh dikorbankan untuk dipersembahkan. Dia harus ditebus. Karena dia manusia. Harus ditebus dengan kambing atau domba sebagai korban tebusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Anak sulung manusia itu harus dikuduskan, dispesialkan, karena dia milik Tuhan. Amin. Saudara dengar baik. Saudara yang merasa ditegur firman Tuhan ini karena saudara anak sulung, anak pertama yang lahir di tengah-tengah keluarga saudara. Dengar baik. Saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Kuduskan dirimu dan layanilah Tuhan. Amin. Sebagai korban penebusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai korban penebusan, saudara harus melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang pertama, yang sulung, itu milik Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara anak sulung, saudara memiliki hewan ternak, anak pertamanya itu persembahkan kepada Tuhan. Hasil pertama saudara, buah sulungmu itu milik Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan, dan saudara akan lihat, Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua, ada larangan di sana. Tidak boleh makan makanan yang beragi. Ini menjadi satu pantangan bagi orang Israel dalam merayakan hari Paskah. Mereka tidak boleh makan makanan yang beragi. Kata firman Tuhan ini tidak boleh ada pada tempat mereka. Melihat pun tidak boleh. Ada satu pantangan. Saudara ingat kemarin kita belajar tentang keluarnya orang Israel dari Mesir. Saudara, mereka sedang memasak. Belum matang makanan mereka, mereka harus angkat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, belum sempat mereka menaruh ragi. Mereka harus membawa makanan itu mentah-mentah, saudara.
Matangnya itu nanti di jalan. Saudara ya dikasih Tuhan, itulah makna daripada kebenaran firman Tuhan ini. Supaya orang Israel itu mengingat apa yang Tuhan kerjakan kepada mereka waktu di Mesir. Mereka harus memakan makanan yang tidak enak. Makanan yang tidak beragi itu saudara, keras saudara. Waktu saya masih muda, kebetulan tetangga saya itu buat roti saudara. Nah, kita buat eksperimen saudara. Kita buat roti meniru karena saudaranya itu yang punya pabrik roti itu pergi. Jadi saudara, sepupunya itu kan teman baik kita. Kita buat eksperimen saudara. Nah, di saat kita buat roti, ternyata raginya itu habis. Karena sudah kadung adonannya itu sudah kita buat, akhirnya sudahlah, nggak usah pakai ragi. Apa yang terjadi saudara? Keras. Keras saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya dapat membayangkan apa yang orang Israel rasakan, makan makanan yang tidak beragi itu, waduh, keras saudara. Sangat tidak enak. Karena kita biasa sekarang ini kan makan makanan yang roti yang ada raginya, ya pasti empuk enak saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel makan makanan yang tidak beragi itu sangat-sangat tidak enak. Tujuannya supaya mereka mengingat apa yang Tuhan kerjakan kepada mereka di Mesir. Supaya bangsa Israel mengingat bagaimana karya Tuhan yang beracara di dalam kehidupan orang Israel pada saat itu sehingga membawa mereka keluar dari Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat itu kan sesuatu yang mustahil. Orang Israel bisa keluar dari Mesir. Karena Firaun punya kekuatan power yang luar biasa. Tentaranya sangat kuat. Sehingga mereka dapat menindas bangsa Israel pada saat itu. Dan sangat-sangat mustahil bagi Israel bisa dapat keluar dari Mesir pergi ke Kanaan. Mustahil. Kalau bukan pekerjaan Tuhan. Betul, itu memang mustahil. Tapi karena Tuhan yang bersama dengan Israel memimpin mereka keluar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Makanya saudara, mereka dilarang tidak boleh makan makanan yang beragi, supaya mereka mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka waktu di Mesir. Haleluya. Yang ketiga saudara, mereka harus beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Haleluya. Israel dibebaskan dari perbudakan supaya Israel beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah ditebus. Dosa-dosa kita telah diampuni. Kita sudah dilepaskan belenggu-belenggu dosa kita karena Kristus Yesus telah mati buat kita. Tujuannya apa saudara? Supaya kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa yang memperbudak kita selama ini. Tujuannya apa? Supaya kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya telah ditebus dengan darah yang mahal. Untuk menebus dosa-dosa saudara, Tuhan Yesus rela mati. Tujuannya supaya saudara beribadah kepada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah di gereja di mana saudara berjemaat. Ambil bagian di sana sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Bersyukurlah saudara dengan apa? Beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat saudara, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 14 sampai ayat 16 di sana dikatakan begini. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya
Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua Israel harus terus menceritakan sejarah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir kepada anak cucu mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Ceritakan itu kepada anak cucu saudara. Amin. Ceritakan supaya mereka tahu sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa? Supaya anak cucu kita itu tahu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan mau supaya orang Israel dan keturunannya tidak melupakan sejarah itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang melupakan sejarah. Waktu mereka susah, mereka cari Tuhan. Tapi setelah mereka diberkati Tuhan, mereka lupa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyebut mereka adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Saya menyebut mereka adalah orang-orang yang melupakan sejarah pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir merekalah satu faktor penyebab mereka sukses, mereka diberkati. Sehingga Tuhan dilupakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau kita bisa sukses sampai sekarang ini, bisa diberkati sampai sekarang ini di posisi saudara saat ini. Ini bukan karena pinternya saudara. Ini bukan karena hebatnya saudara. Ini karena Tuhan yang mengantarkan saudara sedemikian rupa sampai saat ini. Jadi di sana ada peran Tuhan yang besar. Ada banyak orang yang lebih pintar dari saudara tapi tidak seberuntung saudara. Betul? Mungkin saudara tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi saudara bisa punya penghasilan besar, punya posisi yang baik di tempat saudara bekerja. Sementara di luar sana saudara, banyak orang yang pintar, mungkin lebih pintar daripada saudara, lebih tinggi pendidikannya dari saudara. Lebih banyak relasi bisnisnya dari saudara, tapi tidak sesukses saudara, tidak diberkati seperti saudara. Saudara dengar baik, kalau saudara ada sampai sekarang ini bukan karena manusia saudara. Ini karena Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Orang yang melupakan sejarah adalah orang yang melupakan Tuhan di dalamnya, yang sangat berperan mengantar saudara sampai saat ini. Jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah melupakan orang-orang yang sudah pernah bantu saudara, menolong saudara. Jangan lupakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan sejarah. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, supaya kita tahu diri. Supaya kita tahu bahwa kalau kita bisa sampai sekarang, ini karena Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima. Tujuan Tuhan memberikan aturan itu supaya Israel taat. Amin. Tujuannya supaya bangsa Israel itu mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab
dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan memberikan semua aturan-aturan itu supaya Israel taati. Di saat mereka mentaati itu semua, Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa Tuhan lawat hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit sembuh. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.